Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing bongkar celengan anak kedua aku ya teman-teman. Dan ini celengan udah 3 bulan rencananya buat lebaran, tapi karena udah nggak sabar pengen dibongkar, jadinya masih lama ke lebaran juga udah dibongkar ya. Dan untuk celengan ini diisinya dari sisa jajan sehari-hari dia di sekolah TK. Selain itu juga anak aku kadang suka bawa jualan ke sekolah ya, kayak gantungan tas ataupun aksesoris gitu ya teman-teman. Jadi uang hasil jualannya suka langsung dimasukkan ke dalam celengan ini. Oh iya teman-teman, kayaknya anak aku ini kesusahan ya ngebuka celengannya, jadinya sama aku ini dibantuin aja. Tadinya pakai cutter, cuma kayaknya cutternya kurang tajam, jadinya aku putuskan pakai gunting aja. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu beberapa tips untuk mengajarkan anak menabung di rumah, nanti aku akan bahas sambil uangnya diberesin atau dihitung ya teman-teman. Dan untuk kalian yang penasaran juga berapa sih hasil dari tabungan anak-anak ini ya teman-teman, jadi saksikan terus video bongkar celengan ini sampai habis. Nah, ini udah mulai dikeluarin ya untuk uang dari dalam celengannya. Untuk celengan ini kayaknya enggak terlalu diisi setiap hari, kadang-kadang ada 2 hari sekali. Pokoknya kalau yang namanya anak-anak yang masih belajar menabung di rumah, itu enggak dipatok harus setiap hari dan dalam nominal tertentu ya. Jadi ini benar-benar nominal uangnya dari sisa jajan mereka, juga enggak dipatok harus setiap hari ngisi ya. Pokoknya kalau ada sisa baru dimasukin. Tapi karena memang ini alhamdulillah anak aku lagi ada keinginan yang benar-benar ingin dibeli, jadinya dia itu alhamdulillah giat ya teman-teman mengisi celengannya. Dan teman-teman bisa kalian lihat sendiri untuk nominal uang yang ada di dalam celengannya itu kayaknya paling besar itu yang 10.000 aku lihat ya. Karena itu mungkin dari hasil jualan aksesoris itu di sekolahnya kan, suka laku gitu alhamdulillah ya teman-teman, jadinya uangnya dimasukin celengan. Oke teman-teman, ini kayaknya udah keluar semua ya uang dari dalam celengannya, karena celengannya ini ukuran mini, jadinya enggak terlalu banyak-banyak banget isinya ya, beda sama yang biasa aku gunakan celengan yang jumbo itu ya teman-teman. Dan karena yang bongkar celengannya ini anak aku, jadi aku mau dia dulu yang merapikan uangnya. Pokoknya aku ingin uangnya dipisah-pisahin dulu ya, mana yang 10.000, mana yang 5.000, mana yang 2.000, mana yang 1.000. Sedikit-sedikit dia nanti bisa membedakan ya teman-teman uangnya. Jadinya nggak akan langsung dihitung, dipisah-pisahin dulu ya. Oke teman-teman, sambil anak aku merapikan uangnya, aku mau ngasih tips gimana cara mengajarkan anak menabung di rumah. Karena ada beberapa pertanyaan dari followers aku di Instagram, jadinya aku mau bahas sekarang aja ya. Untuk yang pertama, yaitu memberikan contoh pada anak. Karena anak itu kan cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya, jadinya untuk menabung di rumah itu kita jangan hanya menyuruh-nyuruh, sementara kita sebagai orang tuanya nggak pernah melakukan atau menabung di rumah juga ya teman-teman. Untuk di sini yang menonton misalnya sebagai kakak, nah kakaknya juga ini harus memberikan contoh dulu terhadap adiknya ya teman-teman, sebelum menyuruh adiknya menabung di rumah. Dan ini diusahakan dari sejak anak-anak ya, diberikan contoh menabung di rumahnya biar mereka terbiasa ya teman-teman.
Untuk tips kedua mengajarkan anak menabung di rumah adalah menyediakan celengan ya teman-teman. Ini sangat penting sekali menyediakan celengan di rumah itu supaya anak bisa termotivasi dari awal ya. Dan untuk celengannya ini kalau bisa yang menarik ya teman-teman. Terus juga harus disediakan celengan yang ukuran kecil dulu ya, jangan langsung dikasih celengan yang besar itu ya, supaya kan kalau celengan kecil itu cepet penuhnya ya teman-teman, jadi mereka cepet ngebongkar celengannya. Untuk tipe-tipe celengannya yang aman untuk menabung di rumah udah aku bahas ya di vlog bongkar celengan 7 bulan yang lalu. Jadi untuk yang belum nonton bisa kalian cek celengannya seperti apa. Dan alhamdulillah ini untuk anak aku celengan seperti ini aja yang sederhana udah membuat dia senang ya teman-teman. Jadinya aku nggak perlu menarik perhatian dia dengan membelikan celengan yang menarik. Nah, kecuali kalau memang anak-anak belum tertarik menabung, bisa disediakan celengan yang bermacam-macam modelnya. Banyak sekarang ya teman-teman beli di online juga yang lucu-lucu gitu. Pokoknya supaya mereka benar-benar termotivasi untuk mengisi celengan tersebut. Untuk tips ketiga adalah beritahu anak tujuan menabung dan berikan kesempatan pada anak untuk membuat keputusan tentang bagaimana mereka ingin menggunakan uang mereka ya teman-teman. Jadi kita harus menyebutkan tujuan anak menabung itu misalnya untuk membeli hal-hal yang mereka inginkan, dan tentunya yang mereka inginkan itu kan lebih dari satu biasanya ya teman-teman, terutama kalau anak-anak ini suka lumayan banyak keinginannya. Jadi kita juga harus memberikan mereka kesempatan untuk membuat keputusan tentang apa dulu yang mau dibeli gitu. Kalau misalnya nanti uang yang ada dalam celengannya udah terkumpul. Jadi intinya jangan menekan anak atau memaksa anak untuk membeli hal-hal sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi biarkan mereka yang memilih apa dulu yang akan mereka beli ya. Tentunya ini tujuannya supaya mereka semangat lagi nanti untuk nabung selanjutnya. Untuk tips yang keempat yaitu jangan menunda ya untuk segera memberikan keinginan mereka setelah uang mereka benar-benar terkumpul ya teman-teman. Jadi misalnya nih anak aku ini udah bongkar celengan nanti, dan aku itu harus langsung segera ya membelikan apa tujuan dari menabung anak aku itu. Jadi jangan uangnya disimpan lama dulu gitu ya teman-teman. Takutnya nanti dia merasa males lagi untuk menabung di rumah. Intinya pokoknya jangan sampai membuat anak kecewa ya dengan hal-hal yang udah kita motivasi dari awal untuk menabung itu tujuannya untuk apa. Jadinya pas habis bongkar celengan itu langsung beliin ya teman-teman apa yang dia inginkan dari awal. Sebelum aku lanjutin ngasih tip berikutnya, kita kembali dulu ke video ya teman-teman. Nah ini anak aku udah mulai selesai ngemisahin uangnya. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah untuk pecahan yang paling banyak kayaknya ini pecahan 2000-an ya. Dan selanjutnya ada juga ini pecahan 5000-an yang lumayan banyak. Sementara untuk pecahan 1000-an ini enggak sebanyak pecahan yang lain ya teman-teman, tuh hanya segini aja. Apalagi yang 10 ribuan ini kayaknya cuma ada 3 lembar ya, sisanya ini ada koin ya teman-teman. Nah ini untuk koinnya juga cuma sedikit. Pokoknya ini aku enggak dipantau ngisinya, terserah dia aja gitu ya teman-teman kalau sisa uang jajan. Nah ini langsung aku hitung ya teman-teman, ini biar gampang atau memudahkan untuk menghitung total jumlahnya nanti. Jadinya aku pisahin ini 10 lembar 10 lembar, dimulainya dari lembaran 5000-an karena dia sendiri yang pengen dari 5000-an ya teman-teman ngitungnya, bukan dari 10 ribuan.
Dan aku lanjut lagi ke tips yang tadi ya teman-teman. Untuk tips kelima adalah memberikan penghargaan atau reward kepada anak ketika berhasil mencapai tujuan menabung mereka. Bisa juga berupa pujian ya teman-teman, atau bisa juga kita ngasih hadiah berupa barang atau apapun. Ini tujuannya agar mereka termotivasi lagi untuk terus menabung di rumah. Kalau aku sendiri biasanya dikasih pujian gitu, misalnya Masya Allah ini dede pinter banget menabung gitu ya, atau berikan juga barang-barang atau jajanan yang sederhana gitu ya teman-teman. Ini cukup ampuh membuat anak-anak seneng banget gitu, dan nanti insya Allah setelah tabungan ini dia akan menabung lagi ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir, saran dari aku untuk teman-teman semuanya di sini, kepada anak jangan cuma diajarkan tentang menabung ya. Jangan lupa harus mengajarkan tentang berbagi atau bersedekah ke sesama ya teman-teman. Karena berbagi ataupun bersedekah itu juga merupakan salah satu tabungan yang kekal di akhirat nanti ya teman-teman. Jadi jangan sampai hanya memenuhi keinginan atau cita-citanya aja di dunia ya, cita-cita kepada pembelian barang-barang aja jangan ya teman-teman. Tapi harus dijelaskan juga ya, untuk supaya rezeki kita berkah dan lancar, itu salah satunya harus rajin bersedekah atau berbagi ke sesama. Kunci sukses menabung di rumah itu kan udah aku jelasin juga ya di vlog yang 2 tahun yang lalu gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah dengan bersedekah, dan juga jangan lupa berdoa ya agar rezeki kita diberkahkan dan diberi kelancaran juga dalam mencari rezekinya gitu ya teman-teman. Ini harus diterapkan atau diberitahukan sejak dini kepada anak-anak, supaya nanti semakin dia besar, semakin dia dewasa, semakin dia mengerti juga gitu ya. Dan teman-teman, aku sebelumnya mau minta maaf kalau dari beberapa tips yang aku kasih tidak sesuai atau berbeda pemikiran dengan kalian ya. Ini hanya menurut pendapat aku aja, dan menurut beberapa pengalaman yang udah aku rasakan selama ini aja ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki pemikiran lain atau memiliki tips lain untuk supaya mengajarkan anak menabung di rumah, bisa kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita di sini sharing kepada sesama ya. Ini berbagi ilmu juga kan, termasuknya sedekah ya. Jadi jangan ragu ya teman-teman, silahkan untuk yang memiliki tips-tips yang lainnya bisa ditulis di bawah. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke videonya karena untuk tipsnya udah beres dari aku. Udah mulai beres, ini dipisahin 10 lembar 10 lembarnya ya teman-teman. Ini tinggal yang lembaran 10 ribuan. Lalu ini yang terakhir ada koinnya, ini lagi dipisahin sama anak aku ya, ini koinnya. Dan ternyata hanya sedikit ya teman-teman. Jadi nanti langsung aja hitung bersama-sama. Ini udah dirapihin masing-masing 10 lembar ya teman-teman. Ada juga yang kurang. Nah, ini 50.000, 100.000, 150.000, 165.000. Karena ini sisanya 3 lembar ya teman-teman. Nah, ditambah lagi ini yang 10 ribuan 3 lembar, jadinya 195.000. Terus 215.000, 235.000, 255.000, 275.000, 295.000. Dan ini karena ada 6 lembar sisanya, jadinya hanya sampai 307.000. Dan lanjut lagi ke pecahan 1000 ya teman-teman.
Ini ada yang 10 lembar, ada juga yang 5 lembar, jadinya 322.000 ya dijumlah sama yang tadi 2000-an. Dan yang terakhir ini ada koin ya teman-teman, untuk pecahan 1000-an. Ini kita hitung dulu ada berapa. Ternyata ada 7 ya teman-teman. Jadi jumlahnya 329.000 ditambah 500, ini ada satu ya. Jadi total keseluruhan celengannya ini adalah 329.500. Sekian dulu ya teman-teman untuk sharing bongkar celengan anakku ini. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.